Suharto. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mas. Ya, silakan dilanjut Pak Korlantas. Siap, terima kasih Bapak. Yang kami hormati pimpinan rapat, Bapak Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, Bapak dan Ibu anggota Komisi 5 yang terhormat, Pak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri PUPR, Bapak Kepala Basarnas, Ibu Kepala BMKG, dan seluruh peserta rapat siang hari ini. Izinkan kami menyampaikan tambahan-tambahan yang perlu kami laporkan kepada Bapak sekalian mengenai kesiapan menghadapi operasi Lilin 2023. Yang pertama kami mohon izin Pak, ini yang kami sampaikan sementara ini kami berkomunikasi dengan Bapak Asop karena rapat untuk Nataru itu sendiri untuk tingkat Polri sedang disusun Renops-nya. Moga-moga nanti adanya arahan dari Bapak sekalian sore hari ini dan masukan dari Bapak Menteri bisa menambah untuk menjadi bahan kesiapan kami dan rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Pertama kami menyampaikan sedikit evaluasi pada saat 2022 bahwa alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan tentunya kita berdoa selalu kepada Yang Maha Kuasa bahwa jumlah laka maupun korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan mengalami penurunan. Moga-moga ini bisa kita terus upayakan dan kami akan tetap mengupayakan kepatuhan tentunya bagi masyarakat yang nanti akan menikmati masa libur untuk Natal dan Tahun Baru. Kami juga waktu itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penegakan hukum untuk melakukan penindakan pelanggaran yang diorientasikan untuk kepatuhan dan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan liburan. Kemudian kejadian menonjol pada tahun 2022 yang perlu menjadi cermin dan belakangan yang kita hadapi sekarang, ada beberapa kasus-kasus kecelakaan yang terjadi. Kita tidak berharap ini berulang, namun pola yang kami ingin sampaikan serta lokasi yang menjadi perlu atensi. Belakangan kita prihatin di Jawa Timur kemarin ada kejadian kecelakaan di simpang lintas kereta api dengan korban meninggal 11 orang dan tahun lalu pada saat tanggal 31 Desember juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Kami izinkan melaporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ketika kami koordinasi dengan Polda Jawa Timur adalah salah satu Polda yang memiliki banyak lintasan kereta api. Moga-moga dengan dukungan Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap peran serta pemerintah daerah dalam mengamankan lintas sebidang dengan kereta api ini bisa dioptimalkan. Artinya kita tidak berharap kecelakaan-kecelakaan lagi terjadi di simpang-simpang jalan yang ada di khususnya di Jawa Timur. Karena nanti sesuai dengan arahan Bapak, informasi dari Bapak Menteri Perhubungan juga arah nanti target orang liburan banyak ke arah Jawa Timur. Kemudian khusus di penyeberangan, kemarin kita juga mengalami ada kendaraan yang jatuh ke laut. Tentunya nanti kita akan mendengarkan dari Ibu BMKG bagaimana kondisi alam kita pada saat menjelang liburan dan kesiapan kapal serta penumpang pada saat mereka melakukan penyeberangan. Rekayasa lalu lintas tentunya akan kami koordinasikan dan alhamdulillah Bapak kami sudah melakukan survei ke arah timur waktu itu sampai dengan Banyuwangi dan kemarin baru selesai dengan tim seluruh kementerian lembaga yang terkait ke arah barat untuk Merak. Kami selalu menyiapkan ini karena untuk Natal dan Tahun Baru ini juga sekaligus kesiapan untuk menghadapi Lebaran nanti. Kami akan melaksanakan beberapa kegiatan seperti yang pernah kita praktekkan 2 tahun belakangan kemarin. Alhamdulillah kita bisa melewati menangani pelayanan masyarakat untuk penyeberang ini dengan baik maupun mudik serta baliknya pada saat Lebaran dan Natal tahun lalu. Kami juga dengan jajaran untuk melaksanakan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan di karakteristik masing-masing. Seperti kami ambil contoh untuk Lembang, kemudian Puncak, dan kemarin yang mendapat apresiasi adalah Sumatera Barat ketika melaksanakan kegiatan satu arah yang biasanya mereka mengalami berjam-jam. Kemarin ketika dipraktekkan ini alhamdulillah bisa mengurangi waktu tempuh bagi masyarakat yang akan menuju ke Jam Gadang yang menjadi tempat favorit mereka pada saat liburan. Kami juga nanti mohon tentunya persiapan malam Tahun Baru yang ke arah Jatim, penyeberangan sampai Bali akan kita perketat, perkuat maupun Jogja serta wilayah-wilayah lain yang menjadi destinasi wisata. Lanjut. Situasi umum Bapak dan Ibu sekalian, kami hanya ingin sedikit membawa kita kepada suasana yang kita akan hadapi ke depan. Yang pertama tentunya masyarakat kita membutuhkan suasana ketika akan libur Natal dan Tahun Baru. Tapi kita juga menyadari bahwa cuaca ekstrim yang belakangan terjadi tidak dapat ditentukan. Kami mengantisipasi
adanya bencana tanah longsor, banjir maupun gempa. Tapi tetap Pak, doa kami moga-moga Kepala Basarnas tidak sampai bekerja Pak. Kemudian mengingat kondisi sosial masyarakat sekarang, kita juga perlu mengantisipasi tentang kerawanan tindak kejahatan sosial, konvensional, dan tindak pidana terorisme. Yang tidak kalah penting, liburan nanti adalah juga suasana kita dalam rangka pemilu menghadapi kegiatan kampanye. Jadi artinya kegiatan masyarakat pada saat liburan nanti juga menambah satu kesibukan sendiri di jalan ketika ini akan bersamaan waktunya. Lalu prediksi volume arus lalu lintas, ini sudah kami lakukan koordinasi dengan jajaran Kementerian Perhubungan dan kementerian lembaga yang lain. Kami hanya ingin mengingatkan saja Pak, bahwa apa yang sudah dikerjakan kita, kami hanya menyampaikan bahwa tanggal 20 atau H-5, kita berharap seluruh kegiatan-kegiatan pekerjaan fisik sudah bisa dihentikan dengan harapan ini bisa mengoptimalisasi badan jalan yang akan digunakan. Lalu kita juga masih menunggu penandatanganan nanti izin Pak Menteri tentunya tentang rekayasa angkutan menjelang Natal dan Tahun Baru itu sendiri. Pada arus puncak yang diperkirakan akan terjadi per tanggal 22, kita harapkan angkutan berat sumbu 3 sudah bisa kita informasikan sejak awal tidak dioperasionalkan. Jadi mohon izin gambar yang ada pas slide ini yang ada gambar truknya Bapak mohon izin adalah di mana kendaraan-kendaraan tersebut kita usulkan untuk tidak dioperasionalkan. Ini harapan kami bisa menambah kelancaran dan ini perlu kita sampaikan melalui media dan informasi sosialisasi kepada para pengusaha angkutan berat untuk bisa memahami dan bisa ikut berpartisipasi dengan tidak mengoperasionalkan kendaraan besarnya pada saat tanggal-tanggal yang kami usulkan dimaksud. Puncak adalah agak unik Pak pada akhir tahun ini karena kita melihat yang warnanya agak soft krem itu adalah di mana masyarakat harus masuk kerja. Jadi ini kita mengantisipasi mereka yang harus pulang. Tapi kemudian ada libur bersama lagi pada tanggal 26, tanggal 23, 24 itu sudah ada beberapa yang memulai kegiatan ibadah agama. Tapi kemudian setelah tanggal 26, tanggal 27, 28 itu harus masuk lagi Pak. 29 itu libur lagi persiapan untuk tanggal 30, tanggal 31 dan menuju tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 juga sudah harus masuk kerja lagi. Jadi di situ tentunya mereka yang mengambil keputusan untuk libur harus mempertimbangkan waktu-waktu kerjanya ini. Kecuali mungkin mereka yang memiliki perusahaan-perusahaan sendiri, dia ambil libur panjang sampai dengan akhir tahun. Kemudian data terakhir yang kami sampaikan dari ASOP bahwa akan ada 27.037 lokasi yang akan kita amankan, baik rumah ibadah, terminal, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Dan pada khusus objek pergantian tahun sebanyak 1.495 yang tergelar di seluruh wilayah Indonesia. Objek wisata yang menjadi atensi kami seperti yang disampaikan Bapak Menhub juga tentunya akan menjadi objek pengamanan sendiri pada saat berada di wilayah masing-masing para Kapolda yang akan memimpin pengamanan di lokasi yang ada. Kemudian hasil survei yang kami dapatkan pada beberapa waktu yang lalu, masih ada beberapa pekerjaan, tapi kami juga dapat informasi bahwa beberapa pekerjaan ini akan diselesaikan dan akan beberapa, ada juga yang beberapa sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih Pak Menteri PUPR bahwa teman-teman semua mengejar kepada kesiapan Natal dan Tahun Baru ini. Kemarin kita dapat informasi juga ada sedikit kemacetan di Pantura, di sekitar Rembang Pati. Itu karena masih ada pekerjaan dan cuaca karena jalan menjadi becek dan hujan, masyarakat cenderung menghindar sehingga terjadi penyempitan arus. Nanti kita perlu antisipasi pada saat nanti menjelang Natal dan Tahun Baru tentunya. Kemudian di daerah wisata seperti tahun yang lalu tentang ketidakteraturan parkir kendaraan, ini juga menjadi atensi kami. Pedagang pasar tumpah juga ini menjadi harapan kami para Pemda bisa mengatur sedemikian rupa penempatan para anggota masyarakat yang mencari rezeki pada akhir tahun. Kemudian untuk Merak pelabuhan masih adanya perbaikan di pelabuhan Merak pada dermaga 2, tapi moga-moga dengan frekuensi Natal dan Tahun Baru ini ke arah timur, ke arah barat, mohon maaf, itu tidak akan seramai pada saat Lebaran. Namun sekali lagi nanti menjelang Lebaran kita akan cek lagi kesiapan Merak untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kemudian untuk tol fungsional, ini yang kami laporkan tadi Pak, untuk Jogja Solo Margo Makmur, kemarin pada saat di survei belum selesai, tapi alhamdulillah
informasinya tinggal cor begitu Pak. Existing sudah selesai. Moga-moga nanti menjelang sampai dengan tanggal 20 yang kita konfirmasikan ini sudah bisa dimanfaatkan dengan baik untuk digunakan pada saat diperlukan untuk mencairkan arus lalu lintas. Kami mengantisipasi adalah juga salah satunya untuk berikut, untuk potensi kerawanan sekitar rest area yang ada di jalan-jalan tol. Moga-moga para pengelola jalan tol sudah menyiapkan sedemikian rupa belajar dari pengalaman yang lalu. Terima kasih atas kerjasamanya, bisa kita atur sedemikian rupa masyarakat seluruhnya masuk ke tempat parkir, baru mereka berbelanja di lokasi-lokasi rest area yang ada. Kami juga mengucapkan terima kasih hasil kerjasama dengan staf Bapak Menteri PUPR. Moga-moga layanan minimum jalan tol bisa direalisasikan sehingga seluruh pantauan dan data yang kita bisa himpun untuk kami berada di lapangan mengambil keputusan bisa dapat dengan lebih cepat dan lebih tepat waktunya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya kira secara umum apa yang kami sampaikan ini nanti akan sesuaikan seluruhnya apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri dengan kesiapan infrastruktur yang sudah disiapkan oleh Bapak Menteri PUPR. Kami juga sudah terus mengomunikasikan tentang manajemen angkutan dan rekayasa lalu lintas dengan seluruh jajaran yang ada di Polda-Polda. Kami secara umum kami laporkan untuk kepolisian, kami akan siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan untuk melayani masyarakat pada saat perayaan baik Natal maupun Tahun Baru 2023-2024. Sementara kami laporkan untuk jumlah personil yang akan dilibatkan untuk pengamanan pada Natal dan Tahun Baru adalah sebanyak 166.981 personil. Namun sekali lagi, langkah-langkah ini kita akan sesuaikan Pak, untuk jumlahnya tentunya sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kita layani. Kami juga akan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan mendirikan pos-pos pengamanan, pos pelayanan serta pos terpadu di beberapa lokasi yang kami anggap penting untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Saya kira ini yang bisa kami laporkan sementara kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon arahan, mohon masukan untuk penyempurnaan pengamanan pada saat Natal dan Tahun Baru yang akan kita laksanakan pada 2023 ini. Demikian kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakor Lantas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.